Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ngopi bareng orang terkenal. Seruput, seruput, seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Piro TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di acara Ngobrol, ngopi bareng orang terkenal. Ya, alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ngopi bareng beliau, Bapak Dr. Anjar Nugroho, MSI MHI. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana merupakan perguruan tinggi terkemuka di kota Purwokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ainul Terima Hafiz. kasih sudah diberikan waktu untuk berbincang-bincang. Ya, ini kali ini kita akan mengangkat tema New Student in the New Normal. Ya, oke. Tapi sebelumnya pemirsa, sebelum saya lanjutkan ngobrol dengan beliau, jangan lupa ya komen, karena nanti kita akan bagi-bagi giveaway ya. Kalian harus tonton sampai selesai, kemudian komentar yang terbaik akan kita berikan giveaway. Oke, Bapak Rektor, sebelum saya bertanya tentang kondisi new normal, ini saya pengen flashback ke belakang dulu nih ya. Bagaimanapun kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah kan gitu. Nah, saya pengen tahu ini UMP ini, Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini sudah berapa lama nih berdiri nih, Bapak Rektor? Makasih, saya panggil Mas Ainul aja Ya. supaya lebih akrab. Ya. UMP sudah cukup tua. Dulu awalnya IKIP Muhammadiyah Purwokerto. IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Iya, Berdiri iya. sejak tahun 65. 65 ya sudah. Ya. Berapa Jadi tahun sekarang nih berarti sudah ya? berapa ini? 60 ya? 60 tahun ya. 55. 55. 55, Sekarang adalah iya. milad yang ke-55. 55 ya. Cuma pada tahun 95 95. ya 1995 itulah perubahan bentuk dari IKIP ke universitas, bagaimana bentuk yang sekarang ini. 95 berubah dari IKIP ke universitas Ya, itu. ya. Ya. Betul. Itu berarti dulu pas awalnya jurusan apa saja pada saat IKIP itu? Dulu ada jurusan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Kemudian pendidik itu yang sekarang sudah nggak ada. Sudah enggak? Kemudian pendidikan geografi yang Pendidikan alhamdulillah sekarang yang geografi. masih ada. Ya. Kemudian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya, Awalnya itu. Sekarang sudah berapa fakultas ini? Alhamdulillah ini sudah 45 program studi. 45 program studi. 11 fakultas. 11 fakultas ya. Satu program pasca sarjana. Satu program pasca sarjana. Ya sudah cukup besar sekali ya. Ya, Dengan alhamdulillah. berapa ribu mahasiswa ini? Alhamdulillah mahasiswa kami ini pelan-pelan setiap tahunnya bertambah. Tambah Sampai sekarang keseluruhan jumlah mahasiswa kami 13.250. 13.250 ya, cukup besar sekali ya. Ya. Kemudian ini Bapak Rektor, jadi selama pandemi corona itu pasti juga merubah sistem belajar mengajar ya untuk mahasiswa, karena bagaimanapun dengan protokol kesehatan yang harus social distancing dan sebagainya itu apakah juga merubah kondisi di WP sendiri atau punya sistem yang baru, Pak Rektor? Ya, sejak pemerintah mengumumkan Indonesia ada wabah
Corona 19. Ya. Kemudian kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan perkuliahan secara daring, Secara daring secara ya. online. Secara online ya. Ya tadi itu dalam rangka supaya tidak terjadi kerumunan di kampus, Di kampus, dan ya, lebih bisa menjaga keselamatan dan kesehatan para penghuni kampus. Penghuni Kira-kira kampus, begitu. ya, ya, ya. Termasuk awalnya juga kita beri kesempatan kepada seluruh pegawai, dosen dan karyawan untuk work from home, Work from home. bekerja di rumah. Ya. Walaupun sudah 2 minggu ini kemudian Ya. kita kembali lagi Kembali bekerja lagi. di kampus karena memang situasi yang sudah lumayan yang- kondusif ya, ya. lumayan kondusif. Ya, ya, ya. Kontaknya adalah new normal, Normal dan ya. tetap kita patuhi seluruh protokol pencegahan COVID. Menjaga COVID, iya ya. Nah, ini kan sudah mulai memasuki masa penerimaan mahasiswa baru nih ya, Bapak Rektor ya. Nah, ini bagaimana untuk sistem penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan protokol kesehatan? Apakah ada teknis-teknis tertentu? Kemudian bagaimana untuk sistem seleksi dan sebagainya? Iya, dalam rangka melaksanakan protokol Ya. pencegahan COVID, maka penerimaan tes atau seleksi penerimaan mahasiswa baru kita laksanakan secara online. Online. Ya, jadi Ya. mahasiswa dari seluruh Indonesia dan mungkin juga silakan kalau dari luar negeri yang akan melaksanakan yang berminat untuk masuk ke UMP bisa mengikuti tes dari tempat masing-masing. Dari rumah masing-masing Dari rumah bisa masing-masing. Kita sudah sediakan program yang ya. memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran, Pendaftaran tes online. sampai registrasi secara online. Jadi tidak perlu harus datang ke Prokerto, ke UMP jauh-jauh, itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Iya kan? gitu. Iya, Jadi iya. daftar UMP cukup dari rumah masing-masing. Cukup dari rumah pemirsa ya, cukup dari rumah, dan tesnya pun bisa dari rumah ya. Tesnya dari rumah. Dari rumah. Itu untuk semua jurusan. Semua jurusan. Semua Iya, jurusan. semua jurusan. Iya. Bahkan untuk seleksi di kedokteran pun seleksinya Seleksinya juga menggunakan daring juga. menggunakan Iya. dengan platform tertentu Iya. yang proses seleksinya tetap terstandar, Iya. tapi mereka bisa melaksanakan dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing. Iya. Nah, ini kapan nih mulai dibuka untuk pendaftarannya itu? Sudah Januari. Januari ya. Jadi Iya. karena Januari kan belum dinyatakan pandemi Pandemi di waktu Indonesia, itu, ya. masih berjalan, pendaftaran masih berjalan berjalan. normal. Walaupun sebetulnya kalau platform pendaftaran online itu sudah kita punyai jauh sebelum tahun yang lalu sudah kita mulai pendaftaran ya. pendaftaran online itu. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi Iya. kami, pendaftaran online ini, termasuk juga kuliah online. Kuliah online Itu bukan sesuatu yang baru. Kita sudah persiapkan jauh-jauh hari karena memang kita mengacu pada tren sekarang yang era digital ya, era digital ya. Yang orang maunya pengennya Pengennya mudah, gampang, gitu cepat ya. gitu ya. Cepat, dan kita Iya. fasilitasi itu dengan sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran Nah, online. dengan adanya COVID ini, ya akhirnya kemudian apa yang sudah kita persiapkan dilaksanakan. Tidak kaget jadinya ya, tidak kaget ya, karena tinggal sudah siap, melaksanakannya, tinggal melaksanakan. secara serentak, karena memang mau ya semuanya harus online. Harus online. Nah, tadi menyinggung era digital atau 4.0 sekarang yang juga dicanangkan oleh pemerintah nih Bapak Rektor nih. Nah, untuk menyambut era digital itu, apakah ada terobosan program ataupun jurusan yang mungkin nanti menjadi unggulan dari UMP nanti untuk menyambut era digital ke depan? Iya, jadi dari aspek pembelajaran, Ya. ya, kita sudah persiapkan bahwa pembelajarannya online. Agar mahasiswa pun juga terbiasa Ya. dengan IT. Dosen-dosen kami juga apalagi mereka mau tidak mau harus menggunakan Harus itu. menguasai IT ya. Itu, dan tentu kalau kita mengacu kepada bagaimana lulusan itu bisa lebih adaptatif terhadap
4.0, Iya. revolusi industri 4.0 itu, 4.0, ya. maka kita persiapkan betul mahasiswa-mahasiswa kita itu, mahasiswa kami itu dengan kemampuan-kemampuan yang memang itu diperlukan di revolusi industri 4.0. Misalnya apa namanya, familiar lah dengan teknologi. Teknologi ya. Jadi tidak gagap teknologi. Iya, iya, Lalu iya. kemudian dari aspek internal kepribadian, punya kreativitas, Betul. punya jiwa pemimpin, Iya. punya inisiatif, ya. Itu saya kira bentuk-bentuk karakter yang diperlukan, kemampuan yang diperlukan di era industri 4.0, saya kira itu. Betul. Dan secara tawaran prodi, kita perkuat, kita sudah punya prodi TI, kita akan kuat prodi ada itu. ya, prodi TI ya. Dan sekarang ini sedang kita persiapkan program studi bisnis digital. Bisnis digital pemirsa, ya bisnis digital ini bagus sekali nih untuk nanti ke depan ya, bisnis industri Iya. digital ya. Ya karena nanti semuanya memang serba digital. Betul ya. Yang tidak digital kan mungkin istri yang tidak digital. Iya. Nggak boleh digital itu. Iya. Yang lain semua akan serba digital. Serba digital. Semua Bahkan akan- sekarang ada digital money juga ya, digital Iya, money, semuanya serba gitu. digital. Jadi nggak perlu pakai uang, iya. Nah, ini kemudian fasilitas apa yang sudah dipunyai oleh WMP sendiri untuk menunjang program itu? Ya, kita punya infrastruktur IT yang memadai, Ya, yang ya. memungkinkan apa namanya, platform-platform yang berbasis IT itu bisa dilaksanakan dengan baik di kampus ya. ini, termasuk sistem pembelajarannya. Iya. Kita sistem pembelajaran online sudah punya platform sendiri, program sendiri yang kami namakan OnClass. On class Kita ya. bangun sendiri. Online class berarti ya, bersifat Iya, online kita ya. singkat OnClass On begitu. class, Itu ya, kan ya. masing-masing kan punya nama-nama masing-masing. Betul, iya, Kita iya. sudah bikin itu. Iya. Mulai dari apa namanya? Perkuliahan, Perkuliahan. kemudian ujian. Ujian. Kita juga punya sistem sendiri. Sendiri. Apa namanya? Yang walaupun mulai perkuliahan, ujian, lalu kemudian bimbingan, seminar-seminar, Seminar-seminar. semuanya sudah kita persiapkan platformnya, programnya, sehingga Yeah. kemudian tinggal dilaksanakan. Dan program itu jalan kan ada infrastruktur yang mendukung. Betul. Nah, misalnya bandwidth-nya harus besar, tinggi. Iya. Kemudian perangkat-perangkat lainnya memang yang mendukung, ya, Betul. sehingga tidak terjadi ngadat, gitu ya. Iya, Kalau iya, program bagus tidak didukung oleh infrastruktur yang bagus kan, kalau Betul, ngadat, iya. ya, Nanti- servernya betul. kecil, kurang, nah Iya. itu kan jadi problem. Jadi Nah, maintenance-nya juga harus bagus ya. Kita pastikan Iya. bahwa semuanya support, Semuanya untuk support, betul, mendukung betul. UMP yang terdepan Iya. dan modern. Gitu. Nah, jadi berarti ini UMP sudah siap untuk menjadi the world university ya, artinya untuk universitas atau perguruan tinggi yang memang sudah nantinya ke kelas dunia gitu ya, sudah ke sana, arahnya ke sana atau bagaimana Pak? Iya, kelas dunia itu kan satu apa namanya ya, satu tahapan yang akan kita capai apa namanya dengan beberapa tahap-tahap ya sebelum Iya. sampai ke arah sana. Dan ini bagian dari ikhtiar kami bagaimana membuat UMP ini menjadi perguruan tinggi yang terdepan, Iya. bisa melayani masyarakat, terutama Iya. dalam mendidik para Iya. anak didik, mendidik para mahasiswa sehingga mereka bisa menjadi apa namanya, sarjana yang kompetitif. Ya. Ya. Mereka menjadi pelopor dalam perubahan-perubahan di sekitarnya. Sekitarnya Intinya bahwa UMP ingin menghasilkan lulusan yang berkualitas. yang berkualitas, yang bisa bersaing nantinya. Betul. Ya. Kalau ingin berkualitas, bersaing, maka keseluruhan sistem yang ada di UMP juga harus berkualitas. Harus berkualitas. Dan punya daya saing. Betul sekali. Nah, ini Bapak yang sering apa namanya menjadi pertimbangan calon mahasiswa dan orang tua ini, masalah finansial ini atau masalah uang sekolah ya, itu bagaimana? Artinya
mungkin ada yang takut saya mau masuk UMP takut nanti nggak bisa bayar dan sebagainya. Gimana Bapak? Ya, UMP banyak memberikan beasiswa Ada beasiswa kepada ya mahasiswa yang memang memerlukan beasiswa. Iya, iya, iya. Kita bagi beasiswa itu dalam beberapa skema. Ya. Pertama adalah beasiswa untuk mereka yang berprestasi. Iya. Ya, kita undang para siswa-siswa yang memang mereka punya prestasi Iya. untuk ke UMP menjadi mahasiswa. Kita beri beasiswa karena kita komitmen dengan bagaimana bisa mengembangkan prestasi mereka. Kemudian skema yang berikutnya adalah skema beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Iya. Mereka punya potensi, punya tekad untuk mengembangkan diri tapi tidak mampu, maka kita fasilitasi dengan beasiswa. Beasiswa juga. Dan itu jumlahnya cukup banyak, bermacam-macam. Bermacam-macam Ya, beasiswanya ya. bermacam-macam. Ya, ada beasiswa dari internal kami sendiri dan Ya. ada juga beasiswa yang diberikan oleh sponsor yang memang bermitra dengan Bermitra kami. dengan Bisa ada dari perbankan, dari perbankan, perusahaan-perusahaan, gitu perusahaan. ya. Termasuk juga dari pemerintah. dari pemerintah. Ya. Intinya UMP sangat terbuka sekali untuk semua kalangan Ya. yang memang ingin punya tekad mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Jadi jangan ragu, jangan takut nanti nggak bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Yang penting ada niatan ya, ada niatan ya. Nah ini Bapak untuk tadi menjadi perguruan tinggi yang artinya punya kiprah ya baik di nasional maupun internasional. Untuk nanti penyerapan tentunya tenaga kerja ya setelah lulus itu apakah ada kerjasama mungkin atau jaringan dari UMP untuk penyerapan nanti lulusannya ke instansi baik swasta atau negeri atau luar negeri gitu? Iya, kaitan dengan itu kita siapkan 3 hal. Yang pertama kurikulum. Ya. Kurikulum kami, Ya. kami desain sedemikian rupa untuk menciptakan lulusan memang siap bekerja. Siap bekerja dimanapun di di dunia ini. Di dunia Nah, ini. sehingga konsekuensinya ya kami menyiapkan mereka juga dengan kemampuan berbahasa asing. Agar mereka juga nanti bisa bekerja bersaing, ya. tidak hanya di Indonesia tapi Ya. di dunia. Di dunia. Di, Ya. di dunia di luar negeri. Di luar ya, negeri, gitu. ya. Maka tentu bekalnya ya bagaimana mereka bisa menguasai bahasa asing. asing, Itu kita ya. berikan di kurikulum. Iya, iya. Kemudian bahasa aja nggak cukup kalau mereka nggak punya keberanian, nggak punya inisiatif, Iya, iya, minderan, iya. nah, Betul, itu ya. betul. Maka kita juga desain kurikulumnya itu bagaimana membekali mereka dari aspek soft skill. Itu ya, Iya. itu diberikan di mata kuliah yang kami beri nama mata kuliah leadership dan kewirausahaan. Ada Kami ya. dan kami juga training mereka di luar perkuliahan itu dengan training soft skill. Itu iya. yang kami lakukan. Kemudian kami melatih mereka secara khusus. Iya. Itu yang pertama tadi soal kurikulum. Yang Iya. kedua kami melatih secara khusus bagaimana mereka betul-betul siap menghadapi dunia kerja. Jadi beberapa bulan sebelum mereka lulus betul-betul mereka semua mahasiswa akan mengalami satu training ya Seperti magang itu mungkin ya? Atau ya ya. termasuk juga diantaranya magang kalau di Magang. kurikulum, kalau magang itu masuk di kurikulum tadi Kurikulum, ya. oh. Dan saya tadi lupa menyampaikan magang yang kami laksanakan itu tidak hanya magang di dalam negeri tapi juga magang di bisa luar keluar negeri. negeri. Ya, kami sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri untuk menerima mahasiswa magang kami Iya. yang supaya mereka bisa magang di luar negeri. Di luar negeri. Magang KKN itu tidak hanya kami lakukan secara lokal nasional iya, tapi iya. juga kami lakukan secara Dari internasional. internasional. Dan yang ketiga yang kami lakukan bagaimana kami menjalin kerjasama seluas-luasnya dengan dunia industri. Dunia industri. Ya, sehingga kemudian kalau sudah ada kesepahaman antara Ya. kami dengan dunia industri, paling tidak kan mereka akan lebih memprioritaskan misalnya kalau ada penerimaan itu ya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang Purwokerto. diterima, lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diterima. Kira-kira begitu. Ya, betul. Ya. Nah, ini Bapak kemudian mahasiswa itu kan era sekarang itu kan mungkin tidak cukup untuk S1 ketika kemudian
pengen pengembangan diri, apalagi nanti untuk pengembangan universitas ini itu butuh termasuk nanti tenaga pendidiknya ya, itu butuh pendidikan yang lebih ya, terutama mungkin di luar negeri ya, mungkin yang belum ada di Indonesia. Itu apakah nanti ada semacam suatu link atau jaringan bagi mahasiswa kemudian yang berprestasi untuk bisa diterima sekolah pasca sarjana di luar negeri, itu ada jaringannya? Iya. Setiap kami menjalin hubungan bersama dengan perguruan tinggi di luar negeri, Ya. satu hal yang kami minta kepada mereka itu adalah slot beasiswa untuk alumni kami maupun untuk dosen-dosen kami. Jadi kalau untuk alumni kami ya misalnya program master. Atau kalau untuk dosen-dosen kami ya program S3. S3 doktoral. Ya, dan rata-rata ya mereka memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada kami Ya. untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan alhamdulillah kalau dosen-dosen kami ya jelas sudah kita kirim ke beberapa perguruan tinggi mitra. Ya, kemudian mahasiswa kami juga ada yang melanjutkan S2 di Malaysia, kemudian melanjutkan juga S2 di Taiwan. Ya, di Cina juga ada. Itu kan hasil kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Oke, pemirsa, gimana? Sudah cukup jelas ya. Jadi saya kira harusnya tidak ada keraguan ya untuk kalau memang punya keinginan pengen masuk sekolah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor ya. Artinya bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto siap bersaing ya, dan siap menjadi perguruan tinggi terkemuka tidak hanya di Purwokerto, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu. Ya, jangan lupa ya komen ya untuk bisa mendapatkan giveaway. Dan terima kasih Bapak Rektor ya waktu yang diberikan. Kemudian pemirsa kalau mau melihat informasi pendaftaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto nanti bisa lihat link website di sini ya. Jadi nanti bisa klik online kalau mau daftar, kalau mau ikut ujian dan informasi-informasi yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.